bagaimana proses pembelajaran berlangsung jika tidak ada bahasa yang dipahami bersama. Bayangkan ketika seorang dosen menjelaskan materi depan mahasiswanya, tetapi mahasiswanya tidak memahami bahasa yang digunakan. Atau ketika seorang mahasiswa ingin menyampaikan pendapatnya, tetapi orang lain tidak memahami maksud yang ingin disampaikan. Nah, dalam situasi seperti itu, proses pembelajaran tentu tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama sebagai sarana untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan membangun pemahaman bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Putri Agrelin dengan NIM 06021282530013. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas Indralaya, Angkatan 2025. Pada video refleksi kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran bahasa Indonesia dalam program studi yang saya tempuh, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya dalam proses pembelajaran dan dalam tugas akademik yang saya kerjakan selama perkuliahan. Sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bahasa Indonesia tidak hanya dipelajari sebagai teori saja, tetapi juga menjadi alat utama yang kami gunakan untuk berpikir, berdiskusi, menyampaikan gagasan, serta menjelaskan berbagai konsep dalam kegiatan akademik. Dalam program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, bahasa Indonesia memiliki dua peran sekaligus. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi objek yang dipelajari. Misalnya nih, dalam kajian tentang keterampilan berbahasa, retorika, sastra, dan juga pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari, hampir semua aktivitas akademik menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya nih, ketika dosen menjelaskan materinya kepada mahasiswa, ketika mahasiswa itu melakukan presentasi, ketika mahasiswa itu berdiskusi dengan temannya, hingga ketika mahasiswa tersebut menyusun tugas seperti makalah, laporan, ataupun tugas esai. Nah, kami sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pastinya akan selalu berkecimpung nih dalam bahasa Indonesia, mulai dari cara penulisan yang baik dan benar, konjungsinya bagaimana, serta penerapan bahasanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui kegiatan tersebut, mahasiswa itu secara tidak langsung dilatih untuk menggunakan bahasa Indonesia secara jelas, runtut, dan juga komunikatif. Nah, hal ini penting karena sebagai mahasiswa PBSI, kami ini dipersiapkan untuk menjadi calon pendidik yang nantinya akan menyampaikan materi di depan siswanya. Sebagai contoh, dalam presentasi di kelas nih, mahasiswa itu harus mampu menjelaskan suatu materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh teman-teman di kelasnya. Nah, ketika bahasa yang digunakan itu tidak jelas atau tidak berstruktur, maka materi yang sebenarnya sederhana saja itu bisa menjadi sulit untuk dipahami. Nah, begitu pula dalam kegiatan diskusi di kelas. Mahasiswa itu tidak hanya menyampaikan pendapatnya, tetapi juga harus mampu memberikan argumentasinya, menanggapi pendapat orang lain, serta menyampaikan gagasan secara logis dan juga terarah. Semua itu tentunya membutuhkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, selain dalam kegiatan diskusi dan juga presentasi, penggunaan bahasa Indonesia itu juga sangat penting dalam tugas-tugas akademik. Misalnya ketika kami menyusun makalah atau laporan, nah mahasiswa itu harus mampu menulis dengan bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, menggunakan struktur kalimat yang jelas, serta menyusun idenya agar sistematis nih teman-teman. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya bahasa Indonesia itu tidak hanya digunakan untuk berbicara saja, tetapi juga menjadi alat untuk berpikir dan juga menyusun gagasan secara akademik. Pengalaman lain yang saya rasakan dalam perkuliahan itu adalah ketika saya ini berinteraksi dengan teman
teman saya yang berasal dari berbagai daerah. Nah, meskipun kami itu berasal dari provinsi yang sama, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, namun ternyata setiap daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu memiliki perbedaan bahasa, mulai dari dialeknya, kosakatanya, itu bisa dikatakan jauh berbeda nih teman-teman. Sebagai contohnya, saya kan berasal dari Kabupaten Lahar, Provinsi Sumatera Selatan juga. Nah, dalam bahasa sehari-hari kami itu, kami menggunakan kata karut untuk menyebutkan sesuatu yang jelek atau kurang bagus gitu. Suatu hari saya itu menggunakan kata karut ketika saya mengobrol dengan teman saya melalui chat WA nih. Namun ternyata teman saya itu bingung dan bertanya kepada saya, apa itu karut? Nah, karena mereka itu benar-benar tidak mengerti apa dari arti dari kata tersebut. Nah, pengalaman inilah yang membuat saya itu berpikir dan juga menyadari bahwasanya meskipun kami itu sama-sama berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, tapi ternyata setiap daerah itu tetap memiliki perbedaan kosakatanya, perbedaan dialeknya dalam bahasa sehari-hari. Nah, perbedaan tersebut tentunya dapat menimbulkan kebingungan jika digunakan dalam situasi komunikasi yang lebih luas. Contohnya seperti yang telah saya jelaskan tadi dalam lingkungan perkuliahan. Nah, disinilah peran bahasa Indonesia itu menjadi sangat penting ya teman-teman, yaitu sebagai bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang meskipun mereka itu berasal dari latar belakang daerah yang berbeda-beda. Dalam konteks pembelajaran, penggunaan bahasa Indonesia dapat membantu proses komunikasi menjadi lebih jelas dan juga lebih efektif. Mahasiswa itu dapat memahami materi yang disampaikan oleh dosen, dapat berdiskusi dengan teman-temannya, serta dapat menyampaikan ide atau gagasan tanpa adanya hambatan bahasa. Selain itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kami juga belajar untuk menggunakan bahasa dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah PUED, serta mampu menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasi formal maupun akademik. Nah, menurut Abdul Khair pada tahun 2014, bahasa itu memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dan juga alat berpikir manusia. Artinya, bahasa itu tidak hanya digunakan untuk berbicara, tetapi juga membantu seseorang untuk menyusun dan juga mengembangkan gagasan secara lebih terstruktur. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya dalam program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya untuk memahami teori bahasa, tetapi juga untuk melatih mahasiswanya agar mampu untuk menyampaikan pengetahuan secara jelas kepada orang lain. Nah, berdasarkan pengalaman yang telah saya rasakan selama menjadi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya itu menyadari bahwasanya bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Bahasa Indonesia itu tidak hanya dipelajari sebagai materi nih teman-teman, tetapi juga digunakan sebagai sarana utama dalam kegiatan akademik seperti presentasi, diskusi, penyampaian pendapat, serta penulisan tugas. Contohnya itu seperti penulisan makalah, penulisan laporan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, keberagaman bahasa daerah yang dimiliki oleh mahasiswa juga semakin menunjukkan bahwasanya pentingnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang dapat dipahami oleh semua orang dalam lingkungan pendidikan. Melalui pembelajaran di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya itu tidak hanya belajar tentang teori bahasa Indonesia, tetapi juga belajar bagaimana cara menggunakan